YouTuber pemula itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama, tadi kan yang pertama sudah saya bahas itu ingin yang instan. Ya, ingin yang instan artinya ingin cepat gitu, ingin cepat mencapai 1000 subscriber. Itu salah satu kesalahan fatal yang pernah saya lakukan. Saya dapat maksudnya gini, saya dikasih tahu teman waktu itu nonton nonton videonya siapa itu, yang bapak-bapak itu, Insan Tutor. Insan Tutor. Ternyata Insan Tutor pun membahas tentang itu, jangan saling subscribe itu percuma ya. Sekali lagi, jangan saling subscribe itu percuma ya, menjadi spam. Itu satu. Yang kedua itu kesalahan yang kedua atau kesalahan fatal itu pemula itu, yang kedua adalah tak memikirkan target ya. Kenapa tidak memikirkan target? Itu sangat penting ya guys. Target itu kita tentukan ketika saat kita melakukan upload ya guys. Tujuan untuk siapa? Untuk dewasa atau anak-anak. Video yang kita buat itu tentang dewasa, lalu kita upload untuk anak-anak, itu salah fatal guys. Ya guys ya, tolong diperhatikan betul ya. Aturan itu aturan yang pas kita mengupload itu kan dewasa untuk anak-anak. Jadi tentukan aja dewasa, jangan anak-anak ya. Oke, yang ketiga, tidak maksudnya tidak membuat rencana ya, tidak membuat rencana konten. Jadi gini guys, konten itu perlu direncanakan guys ya. Kita mau apa dan apa itu harus direncanakan dengan matang guys, tidak semata-mata langsung buat video visual gitu, jangan, tapi ditentukan misalnya. Dan juga jangan ngupload campuran dalam satu video itu, jangan. Misalnya pertama bahas tentang kerajaan, lalu kedua tentang makan, satu kali videonya itu jangan. Tentukan satu video satu tema ya guys ya. Yang keempat atau yang terakhir itu terlalu fokus pada visual ya. Visual sih memang sih visualnya bagus, jernih gitu kan, videonya kan jernih, tapi dia tidak memikirkan audio visualnya guys. Kadang dia ngomong nggak kedengaran gitu loh, atau bising. Itu penting sangat ya visual. Makanya kalau bisa, kalau lagi konten di luaran harus punya alat bantu seperti mic ya, mic yang kecil yang ada di baju tuh, mic wireless kan, mic HP itu pentingnya. Jangan asal-asal video aja lalu upload, itu nanti bunyi motor ada juga di situ, bunyi angin dan segala macam, bunyi teriakan anak-anak ya. Pentingnya jangan terfokus visual, tapi fokus juga suara. Kalau kayak kami gini kan, fokus suara juga visual, jadi balance gitu loh. Oke, itu Yang Bapak kesalahan. Jadi memang kesalahan yang Bapak lakukan dulu juga pernah saya lakukan. Nah, bahkan lebih parah Pak. Nah, saya saling subscribe saya lakukan, dan bahkan saya pernah membuat 50 email saya subscribe ke channel saya sendiri. Memang manjur, satu hari bisa lebih, tapi jadi spam. besoknya hilang. Jadi spam kan? Iya, percuma. Jadi memang bahkan itu dapat merusak channel kita, karena memang yang bagusnya itu adalah yang alami, karena yang alami itu kan udah pasti orang manusia yang nontonnya kan, manusia bukan buatan. Jadi kalau misalkan orang yang manusia nontonnya kemudian dia subscribe, berarti dia kan suka. Jadi kalau kita mengupload sebuah video lagi, bisa dipastikan dia akan menonton lagi. Beda dengan kita kalau saling subscribe. Orang yang subscribe kita belum tentu suka dengan video kita. Betul. Bahkan yang digunakan adalah akun-akun bodong, akun utamanya itu nggak digunakannya. Gitu. Benar. Oke. Tambahan. Termasuk jangan beli ya. Itu akan memboroskan uang kalian saja ya. Percuma beli itu percuma. Jangan percaya dengan bujukan para penjual itu ya. Jangan. Itu percuma. Sama kayak salsuk tadi. Mending salsuk daripada beli kan. Tapi percuma ya, jangan lakukan membeli jam tayang, subscribe, like dan sebagainya. Pokoknya jangan hindari. Mending tabungkan uangnya buat alat ini. Betul. Mungkin ada tips dari Bang Sony untuk para YouTuber pemula agar tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Untuk tips, saya sharing pengalaman pribadi ya. Boleh. Pengalaman pribadi, saya membuat channel YouTube dari tahun 2019. Udah membuat konten.
saya ingat konten pertama saya adalah membuat lagu dengan ikhlas. Konten iya. pertama kali dengan ikhlas membuat lagu. Kemudian lanjut mengcover-cover lagu masih macam lagu Peter Pan, dan itu pun masih tidak memikirkan kamera. Jadi kamera waktu itu masih menggunakan HP apa ya? HP Oppo A12B kalau tidak salah. Itu kameranya memang Visual lah ya. iya, Visual. suara masih kurang. Kemudian gitar pun gitar yang udah dimakan gegat. Jadi memang yang penting saya menjadi content creator udah rasa lawa Pak, kalau bahasa sama sini udah lawa gitu. Udah kena tonton walaupun suara jahat, suara jelek, hancur. Iya, Nah, jadi jalan beberapa video waktu itu, kemudian pindah topik ke sejarah. Nah, waktu itu dan itu pun masih buta, maksudnya buta dalam artian tidak mengerti sistem dari YouTube. Algoritmanya. Iya, algoritmanya belum mengerti, kemudian aturannya belum mengerti. Karena dulu saya yang tentang sejarah itu satu hari bisa mengupload satu video karena hasil kopas macam sejarah, contoh ya sejarah nama Sambas. Nah itu saya hanya mencari satu sumber di Google, langsung saya baca full tanpa mengubah sedikit pun. Titik komanya itu ya. Iya, itu setelah saya pelajari ternyata itu bisa terdeteksi copyright karena itu kan kata-kata dari Google. Iya, benar. Nah, jadi tips pertama untuk kalian memulai YouTube, kalau ingin membuat channel tentang seputar informasi dan konten apapun lah, hindari yang namanya copy paste ataupun yang re-upload itu jangan. Tapi kalau re-upload itu sah-sah aja jika kalian ingin menambah subscriber. Contoh kan kalau mau re-upload video stand up comedy itu kan pasti ramai nonton kan, otomatis subscriber bertambah. Tapi nanti ketika sudah mengajukan monetize, video itu dihapus. Jadi itulah sebenarnya sah-sah aja sih re-upload, tapi hindari lah. Kalau ingin menjadi konten kreator yang benar-benar konten kreator, mulailah dari nol. Karena tidak ada yang instan ya. Yang ada cuma mie instan. Intinya sabar ya guys. Iya, sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, konsisten itu Pak. Iya benar. Iya. Konsisten. Saya dari tahun 2019 itu semangatnya itu cuma di awal. Kadang dari topik pertama itu tentang cover. Di awal-awal tuh semangat buat jalan beberapa bulan, dah down, vakum. Kemudian lanjut topik tuh yang sejarah. Sejarah waktu itu mulanya dari sejarah Tebas, kemudian sejarah Makampai, sampailah di video terakhir itu sejarah tentang nama kota Singkawang. Nah kebetulan itu udah kehabisan ide, vakum lagi. Lama kayak vakumnya. Lama Pak, bisa 1 tahun. Lama vakum karena udah kehabisan ide, kata lagi. Dan subscriber pun gak mau tambah-tambah, jam tayang gak mau tambah-tambah, ya udah tinggalkan. Nah itu kedua. Kemudian yang ketiga waktu itu ganti topik lagi tentang parodi. Saya ingat video parodi pertama itu nelpon dengan Andin Amanda Manopo. Oh, iya benar. Iya. Ada Benar. Nah itu viral waktu itu kan, viral. Buat lagi beberapa video aja, dah lemah kan, karena udah makin sedikit yang nonton, lemah, jadi gak lagi fokus. Vakum beberapa setahun kalau tidak salah itu vakumnya. Dan di tahun lalu di bulan 6 kalau tidak salah, tahun 2022 mulai lagi dengan topik tentang apa ya, informasi. Dan itu berjalan sekitar 3 bulan. Nah dari channel informasi inilah saya mendapatkan banyak subscriber, kemudian jam tayang, dan dibantu dengan yang video-video short segala macam. Itu memang manjur. Tapi kali ini vakum lagi. Banyak vakumnya kan. Kadang memang karena apa ya? Waktu kayaknya. Karena waktu. Kemudian karena saya kan tipe orang yang tidak suka membaca sebenarnya Pak. Yes, Nah kalau kita membuat channel informasi itu kan aku banyak membaca, banyak referensi. Betul. Nah saya nggak suka itu, jadi
inilah, nggak tahu masih nantinya kedepannya seperti apa. Intinya ya kawan-kawan, tipsnya aku konsisten biar nak beberapa video yang diupload nak itu berkembangnya cepat atau lambat, intinya upload aja. Contohnya nih Pak Solihin ini, waktu itu channel saya sudah 1000 lebih subscriber, channel beliau masih ratusan. Tapi sekarang lihat beliau udah 2000 lebih, saya masih mentok di 1000 lebih kan? Gitu kan, karena beliau ada konsisten, sedangkan saya tidak konsisten. Udah monet lagi kan? Iya, itulah. Jauh ya bandingan kita. Jauh. Jauh. Dari berapa 600 ke? Iya. 1700 itu jauh kan? Jauh. Ternyata saya lebih 2460. Monetisasi lagi. Intinya tadi konsisten. Itu tips yang kedua, konsisten. Kemudian yang ketiga, buat konten yang sesuai dengan hobi. Misalkan hobinya tentang mancing, buat channel mancing. Betul. Sukanya musik, buat channel musik. Sukanya komedi, buat film-film pendek yang berbau komedi, seperti itu. Karena kalau kita membuat konten yang tidak sesuai dengan hobi kita, contoh saya tadi Pak, tidak hobi membaca tapi membuat channel tentang membaca dipakai informasi, jadi tidak suka sebenarnya, jadi vakum nanti ya. Itu tips ketiga. Kemudian yang keempat, hindari pelanggaran dari YouTube. Salah satunya tadi membeli subscriber, membeli jam tayang. Memang itu kalau di Shopee sih banyak. Iya benar. Banyak kan. Facebook juga ada. Bervariasi harganya. Cuman sebisa mungkin itu dihindari lah, karena ya sekarang YouTube sudah makin ketat, bahkan sedikit kesalahan aja bisa menjadi sebuah dampak yang sangat besar ke channel kita. Nah, itulah mungkin Pak ya sedikit tips dari pengalaman pribadi saya lah. Nah, kalau mungkin ada tambahan mungkin Pak dari kalau Pak, tambahan sih gini ya guys, tambahannya jangan lupa ya guys ya, jangan diabaikan ya thumbnail guys ya. Oh iya, thumbnail Judul itu sangat-sangat penting, dan juga keyword tool IO kalau nggak salah itu juga penting ya. Keyword tool IO-nya dan juga copy tag-nya itu penting. Tapi yang paling utama itu thumbnailnya dulu. Judul harus semenarik mungkin ya. Thumbnailnya juga gambar-gambar itu harus semenarik mungkin, dan kedua itu judulnya jangan sampai ada mengandung kata-kata sadis ya. Misal pembunuhan. Kalau mau nulis pembunuhan itu kayaknya di pertengahan kasih bintang ke apakah boleh silakan, tapi jangan langsung pembunuhan. Sadis jangan, diperkosa jangan. Boleh kalimat diperkosa, cuman dikasih tanda bintang. Misal perkosaannya diganti bintang kecil itu ya. Jangan langsung vulgar gitu, jangan. Karena saya pernah mengalami beberapa kali itu kan, mengalaminya juga kan. Jadi dolarnya kuning gitu loh. Dolar kuning. Pernah juga dolar merah, karena apa gitu ya? Karena apa dulu video saya. Oh itu pas saya merekam itu ada orang ngaji. Ternyata nggak boleh ya. Orang ngaji juga ternyata nggak boleh loh kita rekam. Maksudnya kena copyright gitu. Kalau nggak salah merah saya itu merah. Padahal sedikit itu beberapa detik aja orang ngaji. Padahal itu ngaji bukan nyanyi loh. Ternyata ada copyrightnya juga kena merah saya. Jadi saya hapus secara otomatis di YouTube. Nah, jadi kita bisa ngapus otomatis di YouTube tanpa menghapus seluruh video. Cuman dipotongnya nanti beberapa detik situ aja. Tapi waktunya itu lama loh, 2 jam-jam itu, walaupun hanya beberapa detik itu lama ya. Sekali lagi thumbnailnya diperbaiki dan diperbagus. Oke. Mungkin? Memang betul Pak, thumbnail. Karena kalau kita menonton video kan, yang pertama kita lihat adalah thumbnailnya. Kalau thumbnailnya bagus, langsung kita klik. Karena itu mempengaruhi rasio klik tayang sebenarnya. Betul. Semakin banyak orang yang mengeklik, makin banyak yang nonton, makin video kita direkomendasikan oleh YouTube. Betul. Nah,